Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nuruddin, mahasiswa studi GNU semester 3 Prodi Manajemen Dakwah. Kali ini saya akan membahas sekilas tentang peran ormas-ormas Islam dalam perkembangan Islam di Indonesia. Islam berkembang pesat di Indonesia dengan dukungan berbagai elemen masyarakat. Ormas Islam memiliki peran penting dalam dakwah, pendidikan, dan sosial. Keberadaan ormas Islam membantu menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Oleh karena itu, perlu kita ketahui pengertian ormas sendiri. Ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan ajaran Islam. Bertujuan apa? Membina umat, menyebarkan dakwah, berkontribusi bagi bangsa, bergerak di bidang perkembangan, bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Sejarah singkat ormas Islam di Indonesia. Ormas di Indonesia muncul sejak masa penjajahan sebagai respon terhadap kondisi umat. Jadi sejak penjajahan itu sudah ada namanya ormas. Yang kedua, menjadi wadah perjuangan dakwah dan kemerdekaan. Jadi ormas ini menjadi wadah dakwah dan kemerdekaan. Di pas penjajahan itu ormas itu memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, terus berkembang hingga era modern dengan berbagai peran strategis. Terus berkembang. Kemudian ormas-ormas yang ada di Indonesia. Satu, Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan NU. Nahdlatul Ulama ini merupakan ormas terbesar di Indonesia. Hampir 70% agama Islam mengikuti ormas Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Muhammadiyah, Persatuan Islam Persis, Al-Wasiyah, Al-Hidayah, dan lain-lain. Peran ormas Islam dalam bidang dakwah. Jadi ormas ini dalam bidang dakwah itu menyebarkan ajaran Islam secara damai dan moderat. Moderat itu tengah-tengah, membina akhlak dan keimanan umat, meningkatkan paham radikalisme dan menyimpangan ajaran. Peran ormas Islam dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan juga ormas itu terus ikut berperan. Satu, mendirikan pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi. Di Indonesia pun banyak perguruan tinggi yang bercorak ormas Islam. Salah satunya GNU Indramayu. Kemudian mencetak generasi muslim yang berilmu dan berakhlak. Menjaga tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Peran ormas Islam dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Ada peran dalam sosial juga dan kemanusiaan. Seperti hanya kegiatan zakat. Kegiatan zakat ini ormas Islam itu sangat banyak. Di antara ada lembaga Lajisnu, ada Basnas, kemudian infak, wakaf. Yang kedua, bantuan bencana alam dan kegiatan masyarakat. Bantuan bencana alam, ormas-ormas Islam tergerak. Bahkan pada saat-saat ini kan telah
pernah bencana di saudara kita di Sumatera, ormas Islam dan lain-lainnya, akhirnya dia bergerak memberikan bantuan. Nah, salah satunya perannya itu. Kemudian memperdayakan ekonomi umat. Tantangan ormas Islam di era modern. Ada sebuah tantangan di era modern. Itu perkembangan teknologi, kolaborasi, perbedaan pandangan di internet. Jadi banyak beda pandangan. Sekarang kan banyak perdebatan ya, karena teknologi yang sangat canggih. Tantangan menjaga persatuan dan toleransi. Nah, ini yang harus kita jaga. Tantangan di Islam di modern ini harus kita jaga persatuan dan toleransi. Kesimpulan, yang saya paparkan tadi menghasilkan kesimpulan. Ormas Islam memiliki peran besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, berkontribusi dalam dakwah, pendidikan, dan sosial. Diharapkan terus menjaga Islam yang rahmatan lil alamin dan cinta tanah air. Syukron jazakumullah khair. Thank you. Kamsahamnida. Terima kasih. Saya Wahyu Nuruddin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.